Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan langit dan bumi. Di tangannya segala kebaikan. Dengan pengampunan dan kemurahannya, Dia memalingkan keburukan dan hukuman. Dialah yang menerima pertobatan dan menghapus kesalahan. Aku memuji Tuhanku dan berterima kasih atas nikmat-nikmatnya yang tak terhitung oleh siapapun makhluk. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah semata. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, miliknya sebaik-baik asma dan sifat. Aku pun bersaksi, Nabi dan pemimpin kita Muhammad, hambanya dan rasulnya, yang diutus membawa petunjuk dan agama yang benar, didukung oleh argumentasi dan mukjizat. Ya Allah, curahkanlah salawat dan salam, serta keberkahan kepada hamba-Mu dan Rasul-Mu Muhammad beserta segenap keluarganya dan sahabatnya yang membela agama-Mu, hingga akhirnya matahari Islam memancarkan sinarnya, mencerai-beraikan kegelapan sampai hari kiamat. Selanjutnya, bertakwalah kepada Allah wahai hamba Allah. Bertakwalah kepada Allah wahai hamba Allah. Takwa merupakan sebaik-baik pencapaian seseorang dalam hidupnya dan sebaik-baik bekal yang perlu dipersiapkan sesudah matinya. Takwa kepada Allah dapat memperbaiki perilaku ketika sendirian dan dalam keramaian, memperbaiki urusan dunia dan akhirat. Allah berfirman, Allah adalah pelindung orang-orang yang bertakwa. Allah pun berfirman, jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Allah berfirman, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Firman Allah, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Takwa adalah jaminan tercapainya segala kebaikan dan benteng dari siksaan. Maka adakah keberuntungan lebih besar melebihi takwa? Adakah derajat lebih tinggi daripada takwa? Firman Allah, untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang beramal. Saudara-saudaraku, aku mengingatkan kalian akan nikmat Allah yang ada pada kalian. Ingat akan nikmat Allah dapat meningkatkan keimanan, membangkitkan kemarahan setan, melahirkan rasa syukur, sekaligus melindungi hati dari kekafiran. Firman Allah, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Firman Allah, ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Alkitab dan Al-Hikmah. Allah memberikan pelajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu. Bertakwalah kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ketika Nabi SAW menerima ayat ini, beliau bersabda, sungguh jin lebih tanggap daripada kalian. Setiap kali aku membaca, nikmat Tuhan manakah yang kalian dustakan? Mereka menjawab, tidak satu pun nikmatmu ya Tuhan yang kami dustakan. Bagimu segala puji. Kami tidak mendustakan sedikit pun nikmat yang engkau berikan. Hadis riwayat Tirmidzi dari Jabir radhiyallahu taala anhu. Nikmat terbesar adalah iman. Termasuk takwa dan keyakinan. Lalu Al-Quran dan afiat. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mohonlah kepada Allah ampunan dan afiat, sebab tak seorang pun setelah keyakinan diberi nikmat lebih besar dibanding afiat. Hadis riwayat Tirmidzi. Termasuk nikmat besar ialah
Termasuk nikmat besar ialah rasa aman. Firman Allah, ingatlah ketika kamu masih berjumlah sedikit dan tertindas di bumi. Kamu takut orang-orang akan menculik kamu. Maka Allah memberi kamu tempat menetap dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya dan diberinya kamu sebaik-baik rezeki agar kamu bersyukur. Firman Allah, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Firman Allah, apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan tanah suci aman, sedang mereka sekitarnya rampok-merampok? Maka mengapa mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmatnya? Rasul SAW bersabda, barang siapa memasuki pagi hari dalam keadaan sehat jasmaninya, aman pada dirinya dan memiliki makanan pada hari itu, maka seolah-olah dunia seisinya menjadi miliknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dikatakan hadis hasan. Rasa aman merupakan nikmat besar yang sering dilupakan kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia melupakannya. Mereka tidak mensyukurinya dan tidak merenungkan manfaatnya. Kebanyakan manusia tidak berusaha berbuat kebajikan dan menjauhi larangan demi kelangsungan nikmat-nikmat itu dan demi terpeliharanya nikmat-nikmat tersebut. Rasa aman merupakan hiasan kehidupan manusia, pengaman dari hal-hal yang mengancam kehormatan dan kepentingan, sekaligus pengundang manfaat dan ketercapaian harapan. Rasa aman identik dengan esensi Islam itu sendiri. Mitranya, pengawalnya, jajarannya, dan sahabat karibnya di setiap zaman dan ruang. Dimanapun Islam berada, di situ rasa aman selalu menyertainya dan mengawalnya. Habbab bin Al-Arad radhiyallahu taala anhu menceritakan, kami pernah mengeluhkan penderitaan kepada Rasulullah SAW yang ketika itu beliau beralaskan kain panjangnya di naungan Ka'bah. Kami mengadukan perilaku kaum musyrikin. Aku katakan, ya Rasulullah, tidakkah engkau mendoakan kami? Tidakkah engkau memohonkan pertolongan untuk kami? Beliau menjawab, sungguh kalian kaum yang tergesa-gesa. Sungguh sebelum kalian ada orang yang disisir dengan sisir besi sehingga memisahkan tulang dan dagingnya. Namun semua itu tidak memalingkan dari agamanya. Demi Tuhan yang jiwaku dalam genggamannya, sungguh Allah pasti akan menyempurnakan agama ini sehingga seorang pengendara bisa berjalan dari Son'a ke Hadramaut tanpa rasa takut selain Allah. Dan serigala takut akan terkaman kambingnya. Nabi SAW bersabda kepada Adi bin Hatim, demi Tuhan yang jiwaku di tangannya, sungguh Allah benar-benar akan menyempurnakan urusan agama ini sehingga seorang wanita melakukan perjalanan di atas kendaraannya dari Hira ke Ka'bah tanpa takut kecuali kepada Allah. Hatim berkata, sungguh aku menyaksikan kondisi aman seperti itu. Rasa aman menyelimuti dan menaungi bumi dengan naungannya yang rendang sehingga mencerai-beraikan segala perasaan takut berkat Islam yang telah bersemayam di hati dan ajarannya diterapkan dalam kehidupan manusia sehari-hari dan diterapkannya dalam kehidupan nyata. Keamanan yang dicintai, diinginkan dan diridhoi oleh Allah, dan karenanya Dia ciptakan ialah rasa aman dalam beragama, sehingga seorang muslim tidak terganggu dalam menjalankan agamanya dan aktivitas lainnya. Jiwa seseorang merasa aman, tidak ada penyerangan terhadap jiwa, tidak terjadi pertumpahan darah dan pengabaian hak. Akal pikiran aman dari bahaya minuman keras dan narkoba yang memicu sebagai penyakit, sebagian penyakit. Kehormatan, harkat dan martabat manusia pun terjamin sehingga tidak ada tempat bagi kaum perusak. Keamanan harta benda sehingga tidak terganggu dan tidak dikuasai oleh bukan pemiliknya. Keamanan dalam mengajak orang lain beramal kebajikan dan mencegah kemungkaran sebagai pengaman agama yang oleh sebagian ulama dikategorikan sendi agama.
Keamanan yang mampu melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan kejahatan, serta mampu mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Setiap individu muslim berbuat sesuai kadar kemampuannya dan kesanggupannya. Keamanan yang demikian itu tidak dapat terwujud kecuali dalam Islam yang agung ini. Sebab agama ini datang dari Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, Maha Pengasih dan Pemurah. Sementara hukum perundang-undangan ciptaan manusia yang syarat dengan muatan nafsu tidaklah mampu mewujudkan apapun keamanan tersebut. Kita memuji kepada Allah. Konstitusi negara kita adalah Quran dan Sunnah. Allah Ta'ala berjanji akan memberikan rasa aman sepenuhnya bagi siapapun yang tidak menganiaya dirinya dengan menyekutukan Allah, berbuat dosa besar atau dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Firman Allah, orang-orang yang beriman dan tidak menyampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Rasa aman dalam kehidupan dunia ialah kehidupan sejahtera, berkah dan bahagia dalam segala urusan. Firman Allah, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami balas dengan balasan yang baik pula. Mereka terbimbing secara sempurna sehingga tidak tersesat jalan. Itulah bimbingan yang sempurna. Sementara kelak di akhirat akan menikmati apa yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga dan dekat mata air. Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman. Itulah keamanan yang menebarkan kemakmuran dan kejayaan dalam kehidupan. Keamanan yang menata perdagangan dan menjamin dunia usaha, sehingga memungkinkan masyarakat saling bertukar kemanfaatan dan kepentingan dalam negeri. Menyederhanakan visi yang dapat memperteguh semangat menyongsong masa depan. Dengan situasi aman, masyarakat akan bersinergi, tolong-menolong, saling menyayangi dan mendukung. Dengan rasa aman, persatuan akan tercipta, perpecahan sirna dan kesejahteraan merata. Selain keuntungan duniawi dan fasilitas kehidupan di atas adalah kekuatan agama. Dengan kondisi aman, ibadah ritual Islam dapat dilaksanakan dengan tenang. Sholat dilaksanakan berjamaah, demikian pula sholat Jumat dan sholat hari raya. Zakat tersalurkan, ibadah haji ditunaikan, hukum pidana ditegakkan, hak asasi terpelihara, musuh terkendali, kaum perusak tercegah dari aksi pengerusakan, sehingga mereka tidak dapat melancarkan aksinya. Firman Allah, kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat adalah kewajibannya ditentukan waktunya. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Jika kamu dalam keadaan takut, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah sebagaimana Allah mengajarkan kepadamu apa yang telah kamu ketahui. Apabila kamu telah merasa aman, maka kerjakanlah umrah sebelum haji dan wajiblah bagimu menyembelih kurban. Jelaslah bahwa suasana aman sangat erat hubungannya dengan Islam, suatu hubungan yang melekat dan berkesinambungan. Firman Allah, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal saleh bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya. Mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Semoga Allah mencurahkan keberkahan kepada kita semua berkat pengamalan terhadap Al-Quran yang agung ini. Semoga Allah Ta'ala memberi manfaat kepada kita semuanya. Aku berlindung kepada Allah, aku mohon ampunannya, sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, pemilik keagungan dan kemuliaan, Tuhan Maha Raja, Maha Suci dan Maha Damai. Aku memuji Tuhanku atas limpahan rahmatnya. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Tuhan pemilik keperkasaan tak tertandingi dan kerajaan yang tak tersaingi.
Aku pun bersaksi, Nabi dan pemimpin kita Muhammad hambanya dan rasulnya, sebaik-baik insan yang sholat dan berpuasa. Ya Allah, curahkanlah sholawat dan salam kepada hambamu dan rasulmu Muhammad beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah meraih kedudukan tertinggi. Selanjutnya, bertakwalah kepada Allah dengan bersegera melakukan kebaikan, menjauhi maksiat dan dosa yang membinasakan. Jadikanlah negeri ini sebagai lahan berbekal untuk negeri kelanggengan yang kenikmatannya tidak akan punah, supaya keselamatan akan tercapai dari neraka yang apinya membara, kedalamannya sangat curam, makanan penghuninya buah zakum dan pohon berduri, minumannya nanah, mereka terbelenggu dengan rantai besi, setiap kali ingin keluar dipaksa kembali, mereka merasakan siksa yang membakar. Tidak ada penghalang antara kalian dan negeri kenikmatan itu, kecuali kematian yang setiap jiwa akan mengalaminya dan akan merasakannya dalam waktu dekat. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang mereka bersabar semuanya. Bersabarlah seperti kesabaran ulul azmi. Janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Pada hari mereka melihat azab yang diancamkan, mereka seolah-olah tidak tinggal di dunia melainkan sesaat saja. Hamba Allah. Rasulullah SAW bersabda, beliau berdoa kepada Allah ketika melihat bulan sabit seraya mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, jadikanlah bulan sabit ini memancarkan sinarnya pada kami dengan rasa aman, keimanan, keselamatan dan Islam. Semoga menjadi bulan sabit yang membawa kebaikan dan petunjuk. Beliau selalu berdoa, Ya Allah, berilah kami rasa aman dari ketakutan dan tutuplah rasa malu kami. Beliau adalah teladan terbaik bagi kita semuanya. Beliau selalu memohon kepada Allah afiat. Ya Allah, jagalah kami dari arah atas kami dan dari bawah kami. Kita dalam pribadi Rasulullah mendapatkan keteladanan yang baik. Kita tidak mungkin mendapatkan nikmat secara sempurna kecuali tercipta keamanan. Maka marilah kita memohon kepada Allah nikmat aman, iman dan afiat. Karena itu hindarilah kemaksiatan. Saudaraku, hindarilah kemaksiatan. Pelampiasan syahwat terlarang, aniaya terhadap diri sendiri dan sesama manusia. Sebab Allah mengharamkan perbuatan zalim atas dirinya dan mengharamkannya pula dilakukan di antara hamba-hambanya meskipun terhadap orang kafir. Bersyukurlah kepada Allah atas nikmat aman dan stabilitas keamanan. Tidaklah suatu bencana dan hukuman akan melanda kecuali bila pintu-pintu hawa nafsu dan syahwat terbuka lebar. Hukum Allah pasti berlaku di jagat raya ini. Tidak akan ada perubahan. Adakah celaka orang yang selalu taat kepada Allah? Dan adakah selamat orang yang durhaka kepadanya? Allah menyintai orang yang baik dan melakukan perbaikan. Allah membenci kaum perusak dan yang melakukan pengerusakan. Maka perbaikilah hubungan Anda dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki hubungan Anda dengan sesama manusia. Allah berfirman, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi urusannya. Allah menciptakan segala sesuatu dengan kadar tertentu. Sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang beramal kebajikan. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya dengan sesungguhnya. Barang siapa yang bersolawat kepada Rasul 1 kali, Allah memberikan solawat dan rahmat 10 kali. Ya Allah, sampaikanlah solawat dan salam kepada sebaik-baik Rasul. Ya Allah, sampaikanlah rahmat, sampaikanlah doa salawat dan salam kepada Muhammad sebagaimana Engkau sampaikan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Berkatilah Nabi kami Muhammad sebagaimana Engkau berkati Nabi Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau maha tinggi dan maha mulia. Ya Allah, berilah kemudahan dan taufik kepada para pemimpin kami, ya Allah. Ya Allah, berilah kami kemudahan untuk beramal sebagai persiapan untuk hari yang akan datang, ya Allah. Ya Allah,
muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Hinakanlah orang-orang kafir dan kekafiran ya Allah, wahai Tuhan semesta alam. Hancurkanlah para musuh yang memusuhi agamamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari fitnah yang melanda. Ya Allah, jauhkanlah kami dari perbuatan bid'ah. Janganlah kami melakukan perbuatan dosa atas agama yang telah Engkau ridhoi ya Allah. Mulai hari ini dan kapanpun sampai hari kemudian ya Allah. Ya Allah, jadikanlah agama ini kami cintai. Dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wahai Tuhan yang mempunyai keluhuran dan keagungan. Ya Allah, kami mohon kepadamu rasa aman dan keamanan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, sejahtera dan sentosa ya Allah, berkat anugerah dan pertolongan-Mu. Ya Allah, hapuskan dosa-dosa yang pernah kami lakukan, baik yang terdahulu maupun yang kemudian. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, selamatkan kami dan kaum muslimin. Ya Allah, berilah kami rasa aman dan seluruh kaum muslimin. Ya Allah, bimbinglah kami dan seluruh saudara-saudara kami di antara kaum muslimin atas pertolongan-Mu. Ya Allah, angkatlah segala musibah dan petaka yang melanda dan menimpa kami ya Allah. Berilah kami rasa aman, wahai Tuhan semesta alam, sesungguhnya Engkau Maha Perkasa dan Maha Kuasa. Ya Allah, berilah kami petunjuk atas segala urusan kami. Ya Allah, berilah kami kebaikan pada detik-detik terakhir dari segala urusan kami. Berkat rahmat dan kemurahan-Mu ya Allah, Tuhan semesta alam. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Mulia. Ya Allah, jauhkanlah kami dari godaan iblis dan anak keturunannya ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami dari gangguan setan yang melihat kami sementara kami tidak melihat mereka ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui dan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, berilah kami kesehatan. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kami dan orang-orang yang sakit di antara saudara-saudara kami kaum muslimin. Ya Allah, jagalah kami dan jagalah negeri kami dari segala kejahatan dan keburukan. Jauhkanlah negeri kami dari kedzaliman orang-orang yang zalim. Ya Allah, jagalah kaum muslimin dari segala tipu daya yang dilancarkan oleh orang-orang yang memusuhi agama-Mu ya Allah. Dan segala rencana-rencana jahat dan buruk yang dilancarkan oleh lawan-lawan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, batalkanlah dan gagalkanlah rencana yang mereka rencanakan untuk menghancurkan agama-Mu ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu, wahai Tuhan semesta alam. Ya Allah, maafkanlah kami. Ya Allah, ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Maha Pengampun ya Allah. Sebagaimana yang Engkau cintai, jadilah kami hamba-hamba-Mu yang soleh dan berbuat baik dan pro kepada kebaikan ya Allah. Ya Allah, tolonglah para pemimpin kami untuk melakukan sesuatu yang Engkau ridhoi dan Engkau cintai ya Allah. Ya Allah, berilah mereka petunjuk. Tolonglah mereka dan bantulah mereka, lapangkanlah jalan mereka ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari paceklik dan kemahalan harga ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala petaka dan musibah yang melanda. Wahai Tuhan semesta alam, wahai Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang ya Allah. Ya Allah, rahmatilah seluruh ahli kubur kami dan ahli kubur di antara saudara-saudara kami kaum muslimin. Ampunilah dan hapuskanlah kesalahan yang pernah mereka lakukan. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lindungilah kami dari siksa api neraka. Ya Allah, berilah kami curahan hujan yang bermanfaat. Sungguh Engkau Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kezaliman. Sesungguhnya Engkau Maha segalanya.
maha bijaksana dan maha perkasa.